Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jambar. Ini adalah video terakhir ya untuk kelas 5 kegiatan berbasis literasi. Ini adalah halaman 183. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut dan komplit ya. Atau langsung saja linknya ada di kolom deskripsi, atau langsung saja tab di sini di channel. Di dalam channel baru dicari playlistnya kelas 5 buku tematik. Sudah saya susun biar mudah ditemukan ya. Kegiatan berbasis literasi, kita banyak bacanya di sini ya. Oke, lomba seni mempererat persatuan ya. Kepala Sekolah SD Nusantara Pak Bani Raharja mengumumkan kepada siswa kelas 4 dan 5 bahwa SD Nusantara akan mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N. Semua siswa mendengarkan dengan seksama pengumuman Pak Bani tersebut. Anak-anak SD Nusantara terpilih mewakili Kecamatan Banyuwarna untuk mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional tingkat Kabupaten Siliwangi. Wih, semua anak-anak gembira. Oleh sebab itu, kita akan menyelenggarakan audisi untuk kegiatan festival tersebut. Audisi bertujuan untuk memilih siswa yang akan mewakili siswa SD ya Nusantara mengikuti lomba tersebut. Terdengar suara kegembiraan anak-anak dan sebagian dari mereka bertepuk tangan. Siapa yang tahu tentang festival lomba seni siswa nasional? Tanya Pak Bani. Lomba seni kan Pak? Jawab Maesa. Ya betul. Festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N adalah semacam olimpiade, tapi khusus di bidang seni. Kegiatan ini diselenggarakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Wah, jawab anak-anak ya. Jawab anak-anak terkagum-kagum. Jika kelak kalian menang di tingkat kabupaten, kalian akan mewakili Kabupaten Siliwangi maju ke tingkat provinsi. Wah, jawab anak-anak. Baik anak-anakku, jika kalian tertarik mengikuti audisi, harap segera mendaftar di tempat Bu Rastini ya. Semua siswa tampak gembira mendengarkan informasi tersebut. Semua siswa antusias mendaftar audisi. Audisi yang dilakukan pihak sekolah diantaranya membaca puisi, menyanyi, menari tradisional, dan membuat poster. Para siswa berharap dapat mewakili SD Nusantara di ajang bergengsi tersebut. Hari audisi pun tiba. Para siswa yang telah mendaftar menjalani tes kemampuan yang telah ditetapkan sekolah. Mereka mengikuti audisi sesuai bidang yang telah dipilih. Bu Rastini dan beberapa guru melihat kemampuan siswa SD Nusantara. Setelah melalui beberapa pertimbangan, pihak sekolah memilih sejumlah siswa untuk mengikuti festival seni tersebut. Pak Bani memutuskan akan mengirim sejumlah siswa untuk mengikuti lomba paduan suara, membaca puisi, menari tradisional, dan membuat poster. Selaku guru pendamping, Bu Rastini membimbing siswa melakukan latihan. Bu Rastini dibantu beberapa guru lain melatih siswa terpilih sebagai persiapan lomba. Bu Rastini bertugas melatih kelompok paduan suara SD Nusantara. Bu Rastini membimbing siswa berlatih menari tradisional. Bu Sabti bertugas melatih siswa membaca puisi. Pak Rudi bertugas melatih siswa menggambar poster. Kelompok paduan suara SD Nusantara terdiri dari 15 siswa. Anggota kelompok paduan suara terpilih dengan seleksi ketat. Setiap anggota memiliki suara bagus. Anggota kelompok juga paham jenis tangga nada. Faktor tersebut memberi kemudahan bagi Bu Rastini melatih kelompok paduan suara. Anak-anak sepakat untuk menyanyikan 2 buah lagu, yaitu Bangun Pemudi Pemuda dan Suwe Ora Jamu. Iya Bu, sahut anak-anak. Kalian harus memperhatikan tinggi rendah nada, pembagian suara, dan kekompakan dalam bernyanyi akan menjadi kelebihan bagi kelompok kita. Semoga kita bisa menang dalam festival seni tingkat kabupaten besok. Amin. Mari kita latihan lagi teman-teman, seru seorang anak. Terdengar kelompok paduan suara SD Nusantara bernyanyi. Suara mereka terdengar di ruang sebelahnya. Di ruang sebelah tampak Pak Rudi membimbing 3 anak.
Dindu, Rinta, dan Boni menggambar. Mereka akan mengikuti lomba membuat poster. Poster yang mereka buat memiliki tema persatuan dan kesatuan antar siswa. Pak Rudi memberi saran dan kritik terhadap kegiatan mereka. Di ruang kelas 5 tampak seorang anak Iva berlatih menari tarian tradisional. Sementara itu di ruang perpustakaan sekolah tampak dua anak Lisa dan Fiona sedang berlatih membaca puisi. Mereka didampingi oleh Bu Sapti. Bu Sapti memberi contoh pengucapan setiap kata, penekanan setiap suara keras dan suara lembut, serta ekspresi saat membaca puisi. Lisa dan Fiona memiliki kemampuan membaca puisi lebih dibanding siswa-siswa lain. Mereka berdua sering mewakili SD Nusantara mengikuti lomba baca puisi dan meraih juara. Pelaksanaan festival dan lomba seni nasional pun tiba, bertempat di Pendapa Kabupaten Siliwangi. Rombongan SD Nusantara berkumpul dengan peserta dari sekolah lain. Mereka menunggu Pak Bani yang sedang melakukan registrasi. Sambil menunggu acara dimulai, Lisa dan Fiona berjalan melihat keadaan sekeliling. Mereka berkenalan dengan peserta dari sekolah lain. Tepat pukul 8 acara dimulai. Acara diawali dengan sambutan Ketua Panitia Festival Seni. Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan lomba paduan suara diikuti 14 sekolah. Lomba tari perjuangan daerah diikuti 12 sekolah, lomba baca puisi diikuti 15 sekolah, dan lomba menggambar poster diikuti 10 sekolah. Sambutan Ketua Panitia diakhiri dengan ajakan agar semua pelajar dan guru menumbuhkan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa. Ketua Panitia berharap agar semua peserta lomba menampilkan kemampuan dan kreasi terbaiknya untuk memenangkan kompetisi. Namun, persaingan harus tetap dilakukan secara sehat dan tidak perlu ada saling menjatuhkan antar peserta. Sambutan dari Ketua Panitia disambut tepuk tangan meriah dari semua peserta. Beberapa menit kemudian lomba dimulai. Setiap peserta memiliki ruangan yang berbeda berdasarkan cabang lomba yang diikuti. Untuk paduan suara, peserta berlomba tetap berada di Pendapa Kabupaten. Setiap kelompok paduan suara menyiapkan lagu wajib, Bangun Pemudi Pemuda, dan satu lagu daerah. Lagu ini dipilih panitia karena dinilai dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, lagu daerah dapat mempererat ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Semua peserta lomba mengikuti jalannya perlombaan di ruang masing-masing sesuai dengan bidang lomba yang diikuti. Setelah perlombaan selesai, semua peserta berkumpul kembali di Pendapa Kabupaten. Pak Bani memberi dukungan kepada peserta didiknya. Anak-anak, kalian telah berjuang dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalian telah berjuang maksimal sesuai latihan yang telah kalian lakukan. Menang atau kalah dalam perlombaan tidak usah kalian pikirkan. Kita serahkan semuanya kepada panitia, kata Pak Bani. Ya Pak, jawab Lisa. Kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini. Kalian dapat bertemu dengan siswa lain dari berbagai sekolah di Kabupaten Siliwangi. Kalian dapat saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa kalian ingin bersatu dengan siswa dari sekolah lain. Ya Pak, sanggut Dindu. Pak, itu panitia sudah naik di mimbar. Dindu menunjuk ke arah panggung. Pak Bani dan teman-teman, Dindu bergegas mengalihkan pandangan ke atas panggung. Mereka berdebar-debar mendengarkan pengumuman dari panitia, mengumumkan bahwa yang berhak mewakili Kabupaten Siliwangi di tingkat provinsi adalah Lomba Paduan Suara SD Nusantara, Lomba Baca Puisi SD Mutiara Hati, dan Lomba Baca Puisi SD Mutiara Hati, dan Lomba Baca Puisi lagi SD Nusantara, Lomba Menggambar Poster SD Pancasila, Lomba Tari Perjuangan Daerah SD Bina Bangsa, lomba rombongan yang nama sekolahnya disebutkan panitia tampak bersorak dan bertepuk tangan, tak terkecuali rombongan SD Nusantara. Mereka sangat bersyukur dapat meraih juara dalam 2 kategori. Pak Bani dan guru-guru pendamping mengucapkan selamat pada anak didik mereka. Apakah arti kata audisi, registrasi? Audisi ya adalah kayak menunjukkan kemampuan di depan juri, menunjukkan kemampuan di depan panitia atau juri atau orang yang dipercaya. Coba kita kalau dilihat di KBBI apa ya, audisi itu seperti itu ya, audisi ya, kadang audisi, ada audisi bernyanyi, jadi nanti akan dipilih dari audisi sebelum dilombakan ya.
Sayang sekali di sini tidak ada ya, tidak temukan kata yang dicari. Anda mencari audisi, ya, oke. Audisi tidak ada ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi audisi itu biasanya menunjukkan kemampuan di depan juri, ya, juri sebelum perlombaan dilakukan, ya, sebelum, ya, perlu untuk dipilih, ya, mewakili lomba. Dalam hal ini, ya, untuk dipilih mewakili lomba. Jadi unjuk kemampuan, ya, untuk konteks ini, ya, sebelum, untuk, ya, untuk menunjukkan kelayakan mengikuti lomba, untuk menunjukkan kelayaan mengikuti lomba. Jadi ini sebelum lomba, audisi. Jadi mungkin banyak anak yang mendaftar di audisi dulu, yang layak diikutkan lomba, yang belum layak ya harus mengasah kemampuan dulu. Kalau registrasi itu pendaftaran. Itu pendaftaran. Ya, register, ya. Registrasi itu kata serapan dari bahasa Inggris. Ya. Oke, apa tujuan panitia festival lomba dan seni menentukan lagu perjuangan sebagai lagu wajib untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Nah, ini untuk meningkatkan jiwa nasionalisme peserta. Oke. Kemudian sikap apa yang dilakukan SD Nusantara yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, kekompakan saat berlatih, ya, kekompakan saat berlatih, ya, kemudian menunjukkan persatuan. Mereka siswa lain juga mendukung, ya, tapi tidak disebutkan tadi. Yang jelas itu kekompakan saat berlatih, ya. Nah, jadi apa? Terus kemudian menerima hasil audisi dengan lapang dada, ya, menerima hasil audisi, ya, menerima hasil audisi dengan lapang dada, ya, dan menerima hasil dari menerima hasil keputusan juri saat lomba dengan lapang dada, hasil keputusan juri saat lomba dengan lapang dada, ya. Terus mensyukuri, ya, ini persatuan dan kesatuan juga, ya, menghargai, ya, tim yang menang dan mensyukuri telah menang di 2 kategori, ya, mensyukuri, ya, 2 kategori yang berhasil dimenangkan, ya, yang berhasil dimenangkan, ya. Syukur itu adalah salah satu hal yang perlu kita miliki untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan. Artinya kita nggak iri dengan yang lain, ya, saat kita kalah, dan kita nggak sombong, ya. Mensyukuri 2 kategori yang berhasil dimenangkan dan tidak memprotes, ya, tidak memprotes kategori yang kalah, tidak, ya, dan menerima, ya, menerima untuk kategori yang masih belum menang, dan menerima, ya, hasil untuk kategori yang menerima dengan, ya, lapang dada untuk kategori yang tidak berhasil dimenangkan, kategori yang tidak berhasil dimenangkan.
Jadi apa salah, kalah itu bagian dari hidup juga gitu. Berasal dari mana lagu daerah yang dinyanyikan kelompok paduan suara SD Nusantara? Lagu daerah Suwe Ora Jamu ya itu dari Jawa. Lagu Suwe Ora Jamu ya dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah. Ya, atau kita coba cek ya asal lagu Suwe Ora Jamu. Ya. Nah, ini ada jemputan yang sebelumnya ya. Asal lagu Suwe asal lagu Suwe Ora Jamu ya, daerah Jawa ya. Nah, Jawa gitu aja ya. Provinsi Jawa Tengah ya. Dan di Yogyakarta. Jawa Tengah gitu aja. Dari Jawa Tengah. Apa pesan yang termuat dalam bacaan tersebut? Ya, pesan yang termuat dalam bacaan tersebut, kita harus bekerja keras, harus bekerja keras untuk meraih kemenangan, bekerja keras, penuh semangat untuk meraih kemenangan ya, namun ya harus menerima ya dengan lapang dada apapun hasilnya. Untuk usaha kita keras, untuk hasil kita serahkan pada panitia atau kita pasrahkan pada Tuhan ya. Hasilnya kan kita nggak tahu, yang penting kita sudah berusaha. Ya, pesan yang termuat dari bacaan tersebut itu. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan bacaan yang lain ya. Ini sudah habis. Oke, kita lanjutkan pada bacaan pasar tradisional Muara Kuin. Wah, ini adalah pasar apung ya. Pasar tradisional umumnya adalah tempat jual beli di atas tanah. Kita akan menemui macam-macam warung di dalam pasar, namun ya keadaan tersebut berbeda dengan kondisi pasar Muara Kuin. Pasar Muara Kuin berbeda dan unik ya karena kegiatan jual beli berada di atas sungai. Kegiatan jual beli menggunakan perahu-perahu kecil sebagai lapaknya. Pasar Muara Kuin disebut juga pasar apung. Pasar apung merupakan pasar tradisional unik yang terdapat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin memiliki kondisi alam yang dilewati banyak sungai. Tak heran jika kota ini dikenal sebagai negeri seribu sungai. Karena kondisi alam tersebut, masyarakat di daerah tersebut menggunakan prasarana transportasi sungai. Mata pencarian masyarakat tersebut dipengaruhi oleh warisan budaya suku Banjar, yaitu berdagang. Mereka memanfaatkan kondisi alam berupa sungai untuk berdagang. Mereka membuka lapak di atas perahu di sepanjang sungai dan menjual barang dagangan berupa hasil bumi. Pasar apung merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya yang berada di pertemuan beberapa anak sungai. Pasar ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Sampai sekarang pasar apung masih menjadi objek wisata kota Banjarmasin. Mungkin hanya satu-satunya pasar tradisional terapung yang ada di Indonesia. Danu pertama kali berkunjung di kota Banjarmasin. Danu ikut ayah dan ibunya berkunjung di kota Banjarmasin karena saudara ibu Danu memiliki hajatan. Di kota Banjarmasin, Danu bertemu saudara-saudaranya. Saat berkumpul dengan saudara-saudaranya, Danu mengungkapkan keinginannya melihat pasar apung. Baiklah Danu, besok paman antar kamu berkeliling pasar apung dengan perahu, kata paman Rizky. Asik, aku mau berkeliling sungai naik perahu paman. Ayo ayah dan ibu ikut serta ya, kata Danu sambil tersenyum gembira. Ayah dan ibu tertawa melihat ekspresi Danu. Ayolah kak, sekalian ikut, besok kan hari Minggu. Sekarang setiap hari Minggu pagi dari pukul 7 sampai 10 WITA ada kegiatan program giat pasar terapung. Kegiatan itu diadakan di Siring, Sungai Martapura di Jalan P. Tendean, kata paman Rizky. Ayah dan ibu Danu hanya tersenyum mendengar bujuk rayu paman Rizky.
Kemudian Paman Rizky menjelaskan kepada Danu bahwa masyarakat di Kota Banjarmasin melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai. Hari Minggu pagi, Danu dan keluarganya pergi untuk menikmati keindahan Pasar Apung yang melegenda. Danu sangat senang saat menaiki perahu kecil. Danu kagum dengan transaksi jual beli yang terjadi di atas perahu. Wah, mereka sangat keren, ungkap Danu. Beginilah nak cara hidup masyarakat di sini. Mereka memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi dan tempat berdagang. Kegiatan ekonomi ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu, kata Paman Rizky. Pantas saja pasar ini termasuk jenis pasar terunik. Iya Danu, mungkin hanya di sini kamu dapat melihat pasar seperti ini, ujar Paman Rizky. Benar-benar mengasihkan Paman, kata Danu. Wah, pisang-pisang yang dijajakan sangat menarik Danu. Aku jadi ingin membeli pisang dan kelapa itu, ungkap Ibu Danu. Ayo kita dekati perahu penjual itu, ajak Paman Rizky. Ibu Danu menanyakan harga pisang dan kelapa kepada penjual. Kemudian ibu menawar harga yang diberikan penjual. Kelebihan berbelanja di pasar adalah harga bisa ditawar. Ibu Danu tidak menyanyiakan kesempatan ini. Akhirnya Ibu Danu dan penjual mencapai harga kesepakatan. Ibu Danu memberikan uang kepada pedagang dan Ibu Danu menerima pisang serta kelapa. Ayo kita berkeliling lagi Paman, ajak Danu. Wah, Danu senang ya. Lihat Danu, di pasar terapung ini para pedagang menjanjakan dagangannya dengan perahu kayu. Perahu kayu dikenal dengan jukung, jelas ayahnya. Iya ayah. Kemudian Danu dan keluarga mengelilingi Pasar Apung. Di Pasar Apung, Danu melihat beberapa penjual makanan khas Banjarmasin seperti soto Banjar, nasi sop Banjar. Ada beberapa pedagang menjual pakaian, kue, dan ikan. Setelah puas berkeliling, Danu dan keluarga kembali ke dermaga penyewaan perahu. Di saat pulang, Danu memperhatikan pemandangan sekeliling. Di sepanjang sungai, Danu menyaksikan pemandangan rumah-rumah masyarakat Sungai Barito. Semua rumah masyarakat terbuat dari kayu. Ayah, apakah mereka tidak takut tinggal di aliran sungai? Tanya Danu kepada ayahnya. Sudah sejak dari lahir mereka tinggal di sini Danu. Mereka sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam, kata ayah. Apakah rumah-rumah kayu itu tahan air sungai ya? Tiba-tiba Paman Rizky menjawab pertanyaan Danu. Rumah-rumah di sini tidak mudah rusak walaupun bahan bangunannya terbuat dari kayu Danu. Kayu yang digunakan untuk membangun rumah masyarakat di sini adalah jenis kayu ulin. Kayu ulin terkenal kuat. Semakin kuat apabila terkena air, jelas Paman Rizky. Berarti kayu ulin banyak terdapat di sini ya Paman? Iya Danu, masyarakat di sini memanfaatkan hasil hutan berupa kayu ulin untuk membangun rumah, jawab Paman Rizky. Ayah dan ibu mengajak Danu dan Paman Rizky makan soto Banjar. Kemudian mereka menuju warung yang menjual soto khas Banjar. Mereka memesan soto Banjar dan beberapa minuman. Ayah minum air mineral dan Paman memesan es teh, tanya Danu. Iya, jawab ayah. Paman Rizky mengangguk sambil tersenyum. Kenapa Danu? Tanya Paman. Itu berarti ayah mengkonsumsi zat tunggal karena meminum air putih, sedangkan Paman Rizky mengkonsumsi zat campuran karena meminum es teh. Es teh terdiri dari air, teh, dan gula, jelas Danu. Hampir bersamaan ibu, ayah, dan Paman Rizky tertawa mendengar penjelasan Danu. Sudahlah Danu, mari kita makan dulu. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, pesan ibu. Silakan menikmati, ujar Paman Rizky. Ya Bu, ini pengalaman pertama Danu makan di atas perahu. Mereka menikmati soto Banjar. Setelah makan mereka berfoto bersama dengan latar Pasar Apung. Setelah puas mereka kembali ke dermaga. Beberapa menit kemudian Danu dan keluarga sudah sampai di dermaga. Paman membayar sewa jukung, kemudian mereka naik ke daratan. Menurut penjelasan Paman Rizky, seiring dengan perkembangan zaman, Pasar Apung ini menjadi tempat tujuan wisata andalan Kota Banjarmasin. Objek wisata Pasar Apung ini cukup diminati wisatawan karena letaknya mudah dijangkau. Lokasinya berada di dekat Kota Banjarmasin, menyebabkan banyak orang menyempatkan diri menikmati keunikan Pasar Apung tersebut. Danu mendengarkan penjelasan Paman Rizky. Danu menjadi paham bahwa kondisi alam daerah ini memenuhi kegiatan ekonomi penduduk. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai untuk sarana transportasi dan tempat berdagang. Jawablah pertanyaan berikut ini. Di manakah letak Pasar Apung? Di sungai ya, di sungai. Di sungai mana kita cek ya? Letak Pasar Apung
Pasar Muara Kuin ya, pasar berada dengan kondisi pasar Muara Kuin, pasar berada unik di atas sungai ya, tapi daerahnya mana? Nah, Banjarmasin Selatan ya. Pasar Apung merupakan pasar unik yang terdapat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Di manakah letak pasar Apung? Di atas sungai ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Jadi di atas sungai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Banjarmasin, kita pakai huruf besar ya untuk nama tempat. Oke. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Barito? Sumber daya alam sungai tentu saja. Sumber daya alam sungai, ya. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di Sungai Barito? Sungai, sumber daya alam sungai. Apakah maksud dengan zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal, zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi. Zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari lebih dari satu jenis materi. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari darinya dua kali ya, yang terdiri dari dua materi atau lebih. Nah, ini kalimatnya lebih enak. Mengapa es teh disebut sebagai campuran? Karena terdiri dari air ya, es dan air zatnya sama tapi nggak nyampur ya, dan teh dan air, es, teh dan gula ya. Jadi air dan es ini nggak nyampur ya, esnya solid, masalahnya padat, terbuat dari bahan yang sama. Apakah mata pencarian masyarakat Banjar dipengaruhi oleh kondisi alam di daerah tersebut? Ya. Masyarakat Banjar di Banjarmasin banyak sekali terdapat sungai di Kalimantan ya secara umum ya. Dan termasuk Banjarmasin ya, terdiri di Kalimantan termasuk Banjarmasin. Banjarmasin itu ditulis jadi satu ya. Banjarmasin jadi satu. Oke, jadi ini tadi tidak dipisah ya. Jadi Banjarmasin itu tidak dipisah ternyata. Paling keliru di sini. Ya, seharusnya tidak dipisah. Banjarmasin. Ya, kita ikuti aja, jangan sampai keliru. Bukan Banjar terus Masin ya, Banjarmasin langsung. Oke. Ya, di Kalimantan termasuk Banjarmasin ya. Apakah mata pencarian masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam daerah tersebut? Jelaskan. Ya. Di masyarakat Banjar, ya. Di Kalimantan termasuk Banjarmasin ya. Terdapat banyak sungai. Sehingga ya banyak yang memanfaatkan sungai sebagai tempat ya bekerja dan mencari rezeki ya, sebagai tempat mencari rezeki gitu ya, tempat berkegiatan ekonomi ya, tempat berkegiatan ekonomi misalnya ya berdagang
ya, pariwisata, berdagang, ya, pariwisata, transportasi, dan menangkap ikan bisa saja. Transportasi dan menangkap ikan. Oke ya. Menangkap ikan. Kompetisi pembuatan slime. Jam istirahat sekolah dimanfaatkan Rani dan dia untuk membaca majalah. Mereka membaca majalah di taman sekolah. Saat sedang baca majalah, mereka tertarik dengan iklan salah satu permainan yang sedang marak, yaitu slime. Selain iklan slime, majalah juga memberikan iklan pensil. Rani dan dia mencermati iklan majalah dengan seksama. Berikut iklan yang dibaca Rani dan dia. Slime Mala, lembut dan kenyal, tidak berbahaya, tersedia aneka warna. Hubungi rumah produksi Slime Mala, Jalan Halilintar 45 Jakarta. Ya, ada nomor teleponnya juga. Terus gunakan pensil merek Jojo, pensil ujian tepat, tidak mudah patah, dapatkan di toko-toko terdekat. Ya, ini adalah iklan. Iklan 1 menginformasikan slime dengan merek Mala. Slime Mala memiliki kelebihan yaitu lembut, kenyal, dan tidak berbahaya. Slime Mala tersedia beraneka warna. Iklan tersebut menginformasikan toko yang membuat slime Mala. Pembaca yang tertarik untuk membeli slime Mala dapat menghubungi nomor yang tercantum pada iklan. Sementara iklan 2 menginformasikan pensil cucu. Pensil cucu adalah pilihan tepat untuk ujian. Pensil cucu memiliki kelebihan tidak mudah patah. Ya, lihat dia, ini ikan slime, hebat ya. Mala bisa membuat produk slime. Umur Mala seumuran dengan kita loh dia, kata Rani. Iya Ran, kemarin aku juga membaca profil Mala. Awalnya Mala membuat slime hanya karena dia suka bereksperimen. Teman-teman Mala tertarik dengan slime buatannya. Kemudian Mala menjual slime buatannya pada teman-temannya. Lama-kelamaan banyak orang yang memesan slime padanya. Saat ini dia sudah memiliki beberapa karyawan untuk membantu proses pengemasan slime. Karena Mala harus sekolah, usaha slime rumahnya dikoordinasi oleh ibunya, jelas dia. Hebat ya, kecil-kecil sudah punya usaha, kata Rani. Iya, siapa tahu slime buatan kita besok memiliki banyak pelanggan, kata dia sambil tertawa. Tapi kan slime kita tidak memiliki merek, jawab Rani. Tanya dia dan Rani hampir bersamaan. Slime adalah mainan yang berbahan dasar lem. Slime memiliki tekstur kenyal yang mudah, yang bisa dimainkan dengan cara ditekan dan ditarik. Mainan slime berasal dari negeri Gajah Putih alias Thailand. Rani, dia dan teman sekolah memang suka memainkan slime. Mereka jarang membeli slime di toko, pameran-pameran atau acara online. Mereka sering membuat slime bersama-sama. Mereka lebih suka membuat sendiri karena bisa menyalurkan kreativitas masing-masing, baik warna, tingkat kelembutan, dan sedikit jumlah slime. Membuat slime bersama-sama juga memupuk rasa kerukunan, persaudaraan, dan persatuan antar teman. Mereka juga dapat bekerja sama dan menghormati perbedaan keinginan untuk membuat slime. Rani dan teman-teman biasa membeli bahan-bahan slime di toko dekat sekolah. Mereka iuran untuk membeli bahan-bahan tersebut. Uang terkumpul dibelikan bahan seperti lem, slime aktivator atau pengaktif slime. Slime aktivator biasanya terbuat dari bahan campuran boraks dan air. Semua bahan tersebut dicampur, lalu diaduk sampai tidak lengket dan lembut. Slime termasuk zat campuran, ya, karena terdiri atas beberapa bahan yang dicampur menjadi satu. Rani dan teman-teman biasa membuat slime pada hari Minggu atau libur sekolah. Mereka memanfaatkan waktu untuk membuat slime. Slime-slime yang mereka hasilkan terkadang pesanan teman-teman sekolah atau anak-anak sekitar tempat tinggal mereka. Hasil penjualan slime dikumpulkan dalam sebuah celengan. Kelak, jika celengan sudah penuh, Rani berencana membagi uangnya secara adil. Hari Minggu, Rani dan teman-teman berkumpul di rumahnya. Mereka memiliki jadwal membuat slime. Mereka akan memenuhi beberapa pesanan slime dari teman-teman sekolah. Teman-teman, aku ada berita loh, kata dia. Berita apa dia, tanya Rani. Begini, aku kemarin membaca pengumuman pusat perbelanjaan Binar akan menyelenggarakan kompetisi pembuatan slime, kata dia sangat antusias. Wow, kata Desi, benar sih, tanya Desi kepada dia. Ayo teman-teman, aku berkata benar. Iya teman-teman, aku berkata benar. Bagaimana kalau kita semua ikut kompetisi tersebut, kata dia. Aku setuju dia. Kita bisa bersaing dengan peserta lain dalam keahlian membuat slime. Berapa biaya pendaftaran kompetisi itu, dia tanya Rani. Kalau tidak salah 20.000. Kita harus memberitahu orang tua kita masing-masing. Kita minta izin pada mereka. Jika diizinkan, kita minta tolong kepada ayah dan ibu untuk mendaftarkan kompetisi tersebut, kata dia. Semoga ayahku mendaftarkan aku, kata Desi. Semoga diberi izin, Desi. Toh tempatnya dekat dengan sekolah kita, kata
dia. Baiklah, besok kita beritahu kawan teman-teman yang lain, kata Rani. Minggu pada 26 Maret 2017, tepat waktu penyelenggaraan kompetisi slam di pusat perbelanjaan Binar. Tampak Rani, dia dan teman-teman berada di tempat perlombaan. Jumlah peserta dalam kompetisi itu sekitar 100 anak. Setiap peserta membawa meja kecil untuk alat dan bahan pembuatan slime. Sudah disediakan panitia penyelenggara. Kompetisi pembuatan slime pun dimulai. Setiap peserta diberi kebebasan berkreasi membuat slime. Untuk menjadi pemenang, peserta harus mampu menciptakan slime yang lembut, kenyal. Oleh sebab itu, setiap peserta kompetisi pembuatan slime pun oleh sebab itu setiap peserta berusaha membuat slime agar menjadi yang terbaik dalam kompetisi ini. Tak terkecuali Rani, Dea, Desi dan teman-temannya, walaupun mereka berteman dan sering membuat slime bersama, di kompetisi ini mereka bersaing secara sehat. Mereka menampilkan keahlian masing-masing dalam membuat slime. Bagi mereka, siapapun yang menang dalam kompetisi adalah yang terbaik. Mereka tidak mempermasalahkan jika salah satu dari mereka menjadi pemenang. Mereka akan tetap berteman. Mereka akan menjalin kerukunan baik di rumah maupun sekolah. Informasi apa yang kita dapatkan dari iklan 1 dan 2. Iklan 1 jelas, informasi tersebut ada di teks itu sendiri, ya. Menginformasikan slime merek Mala, ya. Ini semua adalah ini sebagai jawaban, ya. Ini semua sebagai jawaban, ya. Jadi jawabannya sudah ada di bacaan sebenarnya, ya. Jadi kita tinggal mengcopy dan mempastekannya saja, ya. Ini jawaban sudah ada di buku, ya. Oke. Nah, ininya mungkin bisa kita hilangkan untuk lebih rapi, ya. Malah pembaca yang tertarik dapat menghubungi nomor, oke, ya. Di mana tempat penyelenggaraan kompetisi slime? Kompetisi slime ada di Binar, ya, di toko Binar. Jadi kita sempat membaca di sini di toko Binar, ya. Nah, ini tadi kita lihat dulu, ya. Aku mana tadi? Aku kemarin baca pengumuman pusat perbelanjaan Binar, ya, pusat perbelanjaan Binar. Pusat perbelanjaan Binar. Pusat perbelanjaan Binar. Oke. Mengapa slime disebut sebagai zat campuran? Karena terdiri dari beberapa zat tunggal atau materi, ya. Apa manfaat yang diperoleh Rani dalam membuat slime bersama teman-temannya? Manfaatnya adalah yang pertama, berkesempatan untuk berkompetisi, ya, berkesempatan untuk berkompetisi secara sehat, ya, menunjukkan kemampuan di depan umum, ya. Nah, ini manfaat, ya, ya. Yang jelas senang, ya, senang itu salah satu manfaat, ya, salah satu manfaat. Sikap apa yang dapat kamu teladani dari Rani dan Rina, teman-teman saya begitu mengikuti kompetisi? Ya, mereka sportif, ya, sportif, ya. Berusaha keras untuk menang, tetapi menerima hasilnya dengan lapang dada. Berusaha maksimal agar menang, namun apapun hasilnya diterima dengan baik. Hasilnya diterima dengan lapang dada. Dengan lapang dada.
Ya, nggak perlu sakit hati kalau kalah. Lestarikan sungai dengan prokasih, program kali bersih. Pagi ini hari Minggu, aku berencana akan bersepeda bersama sahabatku yaitu Lala, Vina dan Sofi. Ya, aku harus bersiap-siap. Ya, Dina dan teman-teman, kamu sudah datang. Nak, kamu sudah siap kan? Ujar Bunda kepada dari luar kamarku. Iya Bun, jawabku. Ya, Dina, teman-teman kamu sudah datang. Nak, kamu sudah siap kan? Ya, gitu ya ditanya. Ya, bergegas aku keluar rumah, tampak teman-teman sudah menunggu. Setelah pamit kepada Bunda, kami pun berangkat. Pagi itu angin bertiup sejuk, suasana perumahan kami sangat tenang. Kami berencana bersepeda sampai ke kampung sebelah. Udara pagi sangat segar, kata Lala. Ya, udara pagi ini belum tercemar asap kendaraan lah, jawabku. Kami mengayuh sepeda pelan-pelan. Kami bersepeda di sebelah kiri. Kami tidak mengganggu pengendara lain jika berpapasan dengan kami. Tak terasa kami tiba di kampung sebelah dengan perumahan kami. Kami melihat warga sedang kerja bakti. Mereka membersihkan sungai kecil yang letaknya di tepi kampung. Banyak warga berada di dalam sungai. Mereka mengambil sampah yang ada di sungai. Aliran sungai tidak begitu deras, jadi memudahkan warga mengambil sampah-sampah itu. Saat memperhatikan kegiatan warga, seorang bapak mendekati kami. Ada apa nak? Bapak perhatikan dari tadi kalian memperhatikan warga yang sedang kerja bakti. Perkenalkan, saya ketua RT di kampung ini, terang Pak RT. Oh maaf Pak, Jabu, kami tidak boleh ya Pak berhenti di sini, tanya Bina. Boleh nak, tidak ada yang melarang, jawab Pak RT. Rumah kami di perumahan Permai. Kami ingin bersepeda keliling perumahan dan kampung. Saat tiba di kampung ini, kami melihat banyak warga terjun sungai. Kami ingin tahu apa yang mereka lakukan Pak, jawabku. Oh iya nak, mereka sedang membersihkan sampah ke rumah tangga yang dibuang ke sungai oleh orang tak bertanggung jawab. Mumpung aliran airnya tidak terlalu deras, kami ingin membersihkan sampah-sampah itu, jawab RT. Mereka sudah terbiasa masuk ke dalam sungai ya Pak, tanya Sofi. Ada yang sudah pernah, ada yang belum nak. Kalau warga yang bekerja sebagai petugas kebersihan, tentu mereka sudah biasa melakukan pekerjaan seperti ini. Akan tetapi bagi mereka yang terbiasa bekerja di perkantoran, tentu tidak terbiasa dengan pekerjaan ini, jawab RT. Jadi warga di sini memiliki mata pencarian yang berbeda-beda ya Pak, tanya Sofi. Iya nak, di kampung ini ada yang berprofesi sebagai perajin gerabah, karyawan pabrik, guru, peternak lele, tukang bangunan, dan buruh serabutan, jawab RT. Walau mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, mereka tetap rukun ya Pak, tanya Vina. Ini adalah salah satu bentuk kerukunan hidup dengan tetangga. Sebagai contoh, untuk menciptakan kerukunan adalah dengan cara kerja bakti. Kerukunan membuat hidup menjadi tenang dan damai, jawab RT. Pak, adakah kegiatan kerja bakti dengan prokasih? Ya, adakah kaitan kerja bakti dengan prokasih atau program kali bersih seperti iklan televisi itu? Tanya aku. Wah, pernah lihat iklannya ya nak? Tanya Pak RT. Aku tersenyum mendengar pertanyaan Pak RT. Iya nak, di kota ini terdapat ratusan sungai dalam kondisi kritis. Selain mengalami pengendapan yang luar biasa, sungai juga dipenuhi sampah rumah tangga. Oleh sebab itu kami tergerak untuk membersihkan sungai kecil ini. Kegiatan ini bertujuan mencegah banjir. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir pada musim penghujan, jelas Pak RT. Saya usul Pak, bagaimana jika sungai kecil ini sudah bebas sampah, warga di sini memasang iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut berisi ajakan masyarakat untuk cinta lingkungan. Ya, iklan tersebut juga menginformasikan bahwa warga di sini mendukung program kali bersih, kataku. Wah, bagaimana bentuk ajakan itu ya nak? Tanya Pak RT. Aku segera mengeluarkan buku dari saku, pensil yang ada di tas mungilku. Segera aku dan teman-teman berdiskusi membuat kalimat iklan layanan untuk Pak RT. Setelah berdiskusi, kami menyerahkan kalimat tersebut kepada Pak RT. Lalu membaca kalimat iklan yang kami buat, Pak RT tersenyum. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sungai ini. Kami mendukung program air bersih. Kalian memang anak-anak yang pintar. Bapak bangga bisa berkenalan dengan kalian, kata Pak RT. Ya, kalian memang mendengar kata-kata Pak RT kami menjadi tersanjung. Akan tetapi kami sadar apa yang kami lakukan belum sebanding dengan perjuangan para warga yang rela masuk ke sungai untuk mengambil sampah-sampah. Sama-sama Pak, apa yang kami perbuat ini belum sebanding dengan keikhlasan warga yang memberikan sampah di sungai, jawabku. Iya, menurutku pekerjaan membersihkan sampah di sungai sangat menguras tenaga, kata Sofi. Ya nak, pekerjaan ini memang berat karena berhubungan dengan sampah, kotoran, dan bau yang tidak enak. Tetapi kami sudah bertekad untuk membersihkannya. Pekerjaan memberikan sungai terasa ringan bagi kami karena diselingi dengan canda. Ya, pekerjaan berat jika dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan dan cepat selesai, kata Pak RT. Iya Pak, saya setuju.
Karena hari sudah semakin siang, kami pun ingin pamit. Maaf mengganggu kegiatan kerja bakti warga kampung ini, kataku. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di sela-sela kegiatan kerja bakti untuk bercakap-cakap dengan kami, kata Bina. Kami pamit dulu Pak, semoga warga Sukamakmur tetap semangat untuk menjaga lingkungan, kata Lala. Lain waktu kami ingin bertemu Pak RT lagi. Saya dengar kampung ini adalah pengrajin gerabah. Kami ingin mengenal lebih dekat kerajinan gerabah di kampung ini, ujar Sofi. Ya betul, saya setuju dengan usulan Sofi, jawabku. Sama-sama nak, Bapak juga senang dapat mengenal kalian. Kalian tertarik mengetahui kerajinan gerabah di kampung ini, silahkan menghubungi Bapak. Bapak akan membantu kalian bertemu dengan perajin gerabah itu. Para perajin gerabah di kampung ini memproduksi gerabah dan diekspor ke luar negeri loh, kata Pak RT. Wah, pasti bagus kerajinan mereka, kataku. Ya lain waktu saja kita kembali lagi, kata Vina. Ya nak, nanti orang tua kalian khawatir jika terlalu lama di sini. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Kalian telah memberi saran untuk membuat iklan layanan masyarakat tadi ya. Semoga iklan yang kami pasang di sungai ini warga semakin sadar lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Mata pencarian apa saja yang dimiliki warga Sukamakmur? Ada yang perajin gerabah, ada yang pegawai kantoran, ya, ya, terus apa lagi tadi ya? Kita lihat di sini ya, macam-macam tadi profesinya. Ya, di sini, perajin gerabah, karyawan pabrik, guru, peternak lele, tukang bangunan, buruh serabutan. Ya, ini saya copy saja biar tidak terlalu panjang. Ya, ini sebagai jawabannya bagus. Ya, oke. Nah, di sini ya. Ada karyawan pabrik, guru, peternak lele, tukang bangunan, dan buruh serabutan. Mengapa iklan yang dibuat tokoh tersebut mengapa iklan yang dibuat tokoh tersebut sebut iklan layanan masyarakat? Karena tidak ada tujuan komersial ya, karena mengajak masyarakat ya, mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan ya, bukan untuk mencari keuntungan ya, bukan iklan ya membeli produk ya, bukan iklan membeli produk ya, ini dalam kurung aja apa isi kalimat yang dibuat tokoh dalam bacaan tersebut ya. Kalimat yang dibuat tokoh ada di sini ya, di sini kalimatnya kita copy saja ya, ini ya kalimatnya. Kalimatnya ada di situ ya. Kalimatnya bagus ya. Mengapa kerja bakti turut mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan? Karena dalam saat kerja bakti ya, karena saat kerja bakti warga berinteraksi dengan santai ya, dengan santai sambil bercanda. Ini akan mempererat tali ikatannya, ini akan mempererat persatuan dan kesatuan ya. Guyub ya. Sikap apa yang dapat diteladani warga Sukamakmur ya? Mereka itu bersatu, memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, kompak, bersatu. Nah, ini adalah bersatu ya. Ini yang bisa kita teladani. Sekarang bacaan kelima, mengenal teknologi transportasi laut. Sebagian besar penduduk desa Susoh, Kabupaten Aceh Barat berprofesi sebagai nelayan. Setiap 2 hari sekali mereka berlayar ke laut untuk mencari ikan. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada hasil alam.
Ya. Ya. Sore hari tampak seorang anak perempuan bersama kakeknya duduk di tepi pantai. Mereka menikmati udara pantai dan pemandangan matahari yang terbenam. Tatkala ombak datang, mereka sesekali kaki mereka tersentuh air laut. Kakek, lihatlah apa yang akan mereka lakukan terhadap kapal itu, tanya Delisa. Oh, mereka membantu mendorong kapal baru milik salah seorang nelayan. Mungkin nelayan itu yang akan berlayar dengan kapal barunya nanti malam, jawab kakek. Delisa menganggukkan kepala mendengar penjelasan kakeknya. Delisa memperhatikan kerjasama nelayan di pantai itu. Kapal milik nelayan itu besar dan berat, namun kapal itu terasa ringan saat beberapa nelayan membantu mendorong kapal itu. Para nelayan membantu tanpa diminta, mereka dengan ikhlas mendorong kapal. Menurut kakek, warga desa Susoh terbiasa bergotong royong untuk menarik kapal baru dari daratan menuju ke perairan pantai. Budaya gotong royong peluncuran perdana kapal baru itu merupakan tradisi nelayan yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat desa Susoh. Tradisi ini menunjukkan adanya kebersamaan mempererat tali persaudaraan antar warga desa Susoh. Ya. Walaupun bukan tanah kelahiran kakek, tapi beliau hafal kebiasaan masyarakat desa Susoh. Kakek lama tinggal di desa Susoh saat beliau bertugas menjadi dokter desa. Menurut kakek, gotong royong merupakan kearifan lokal yang sudah lama mengakar di desa Susoh. Gotong royong tidak hanya tampak di pesisir pantai, tapi di semua daerah di Aceh. Delisa mengajak kakeknya berjalan-jalan mengelilingi pantai. Saat itu Delisa melihat sebuah kapal yang berukuran kecil. Dari yang pertama ia lihat, ya, kok perahu ini lebih kecil ya, kek? Ini masih digunakan untuk nelayan atau tidak? Tanya Delisa. Delisa memegang kayu kapal tersebut. Delisa mengamati bentuk dan ukuran kapal tersebut. Ini adalah kapal tradisional, Delisa. Perahu ini masih menggunakan tenaga manusia. Kapal ini berbeda dengan yang kamu lihat tadi. Kalau kapal yang didorong para nelayan dari daratan ke lautan tadi adalah kapal motor yang memiliki mesin. Kapal tadi memiliki ukuran lebih besar daripada kapal ini, kata kakek sambil menjelaskan perbedaan kedua kapal yang telah dilihat Delisa. Perlu kamu ketahui, nak, bahwa kapal bermesin merupakan bukti adanya perkembangan alat transportasi, khususnya alat transportasi laut yang digunakan nelayan saat mencari ikan di laut, kata kakek. Apakah kamu tahu alat transportasi laut yang digunakan nenek moyang zaman dahulu, nak? Tanya kakek. Apa, kek? Jawab Delisa, tidak tahu. Alat transportasi yang digunakan nenek moyang kita menjelajah dan menyusuri sungai adalah rakit. Rakit adalah alat transportasi air yang paling sederhana. Sampai saat ini pengembangan teknologi kapal masih terus dilakukan. Ingat, negara kita adalah negara maritim atau negara perairan, ya. Jadi alat transformasi yang dapat mengarungi perairan saat dibutuhkan. Jadi alat transformasi yang dapat mengarungi perairan sangat dibutuhkan, kata kakek. Wah, kapal apa yang digunakan nelayan pada masa depan ya, kek? Tanya Delisa. Tentu para nelayan akan menggunakan teknologi yang lebih canggih, ya. Delisa, jika kamu mau belajar, kamu bisa menciptakan kapal nelayan yang lebih canggih kelak, kata kakek. Ya, Delisa tersenyum mendengar ucapan kakek. Tapi Delisa kan perempuan, kek. Asal mau belajar rajin, tidak ada cita-cita yang tidak tercapai, kata kakek. Iya, kek, jawab Delisa. Delisa dan kakek memutuskan kembali ke penginapan. Sepanjang perjalanan, Delisa dan kakek melihat banyak penjual makanan, minuman, pakaian, kerajinan khas pantai Jilbab. Banyak iklan minuman, makanan ringan, restoran, penginapan yang terpampang di sepanjang jalan menuju tempat parkir. Di sepanjang jalan menuju tempat parkir itu, kakek pun masih menjelaskan tentang pesiar, kapal pesiar, kapal selam, kapal-kapal modern milik negara asing. Delisa dengan senang hati mendengarkan penjelasan kakeknya. Di tempat parkir, Delisa melihat seorang yang sedang mengukir. Delisa tertarik dan melihat dari dekat. Kek, ayo kita lihat ibu itu, ajak Delisa. Kakek menuruti kemauan Delisa. Kakek mengikuti langkah kaki Delisa menuju tempat seorang ibu. Apa yang ibu lakukan? Tanya Delisa. Ini deh, ibu sedang membantu suami memperhalus ukiran ini, jawab ibu. Barang apa yang ibu buat? Tanya Delisa. Suami ibu memproduksi alas Al-Quran dari kayu yang diukir. Alas ini diukir sendiri oleh suami ibu. Kemudian ibu meminta memperhalus kayu ini, jawab sang ibu sambil sesekali menggosok kayu dengan kain.
Wah bagus ya kek, ukiran suami ibu ini sangat etnik. Iya Delisa, ukiran khas Aceh memang unik. Seni ukir termasuk keterampilan seni rupa. Pastilah ibu suami ini seorang perupa, jelas kakek. Apakah benar suami ibu seniman? Tanya Delisa. Bukan dek, suami ibu bukan seniman. Suami ibu memiliki keterampilan mengukir sejak muda. Dia belajar otodidak karena membantu usaha ayahnya sejak muda, kata sang ibu. Oh pantas saja hasil ukirannya sangat bagus, puji Delisa. Mengukir membutuhkan ketelatenan dan ketelitian. Delisa, jika kamu ingin belajar mengukir, kamu harus teliti, telaten dan sabar. Tidak setiap orang memiliki keterampilan seperti suami ibu ini, kata kakek. Iya kek, sebenarnya Delisa juga ingin belajar, tetapi suami ibu tidak ada, kata Delisa dengan sedih. Sebaiknya kita pulang dulu ke penginapan, hari semakin gelap, besok kamu kembali lagi ke sini. Kamu minta tolong ayah dan ibumu untuk mengantarmu ke sini. Besok kakek ada acara reuni, jadi tak bisa mengantarmu ke tempat ini, jelas kakek. Delisa mengangguk mendengar nasihat kakek. Setelah berpamitan kepada ibu penjual alas Al-Quran, Delisa dan kakek menuju mobil dan kembali ke penginapan. Di dalam mobil, Delisa masih berpikir tentang seni ukir pada alas Al-Quran. Delisa ingin sekali belajar mengukir. Delisa berharap esok hari ia dapat menemui ibu penjual alas Al-Quran bersama ayah dan ibunya. Jawablah pertanyaan tersebut. Apa kenampakan alam yang ada di desa Susoh, yaitu pantai? Seni kerajinan apa yang dipelajari oleh Delisa? Ya, seni ukir pada alas Al-Quran. Seni ukir ya, alas Al-Quran. Ya. Al-Quran hanya besar ya. Apakah mata pencarian masyarakat desa Susoh sudah sesuai dengan keadaan? Iya sudah, iya, ya. Kebanyakan sebagai nelayan, ya, ya. Dan sebagian juga menjadi seniman dan sebagian ada juga, tapi sebagian besar ya, kebanyakan sebagai nelayan. Kalau seniman bisa di mana saja ya. Bagaimana perkembangan teknologi transportasi laut zaman nenek moyang hingga saat ini? Ada perkembangannya begitu pesat. Perkembangan sudah sangat maju. Mulai dari yang paling sederhana dari rakit kini ya sudah ya berkembang menjadi kapal bermotor yang canggih, ya sudah berkembang menjadi kapal bermotor yang canggih, sudah berkembang menjadi kapal bermotor yang canggih, bermotor yang canggih. Oke. Mengapa budaya gotong royong masyarakat di desa Susoh dapat memperkuat persatuan dan kesatuan? Karena dengan bergotong royong berarti bekerja bersama-sama. Karena dengan bergotong royong, ya bergotong royong berarti bekerja bersama-sama tanpa pamrih. Bekerja bersama-sama, saling bantu ya, saling membantu tanpa pamrih. Ya, ini yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi terlihat ikatan ya, saling membutuhkan. Ini ada kegiatan proyek ya. Coba kita baca sekalian. Ayo berekspresi seni. Ya, mempersiapkan pementasan gerak tari kreasi dengan iringan. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Buatlah gerak tari dengan pola lantai dan berlatihlah gerak tari dengan pola lantai dan pembelajaran sebelumnya. Tentukan iringan untuk mengiringi gerak tari dapat berupa lagu atau iringan dari alat musik sederhana ya, mungkin tifa atau apa gitu ya. Kentongan juga boleh. Berlatihlah memadukan gerak dengan iringannya, dapat dengan 3 anak melakukan gerak atau 2 anak mengiringi.
Siapkan juga busana sederhana yang akan dipergunakan saat pementasan, mungkin topinya bisa dibuat dari kertas ya, atau barang bekas juga boleh. Pentaskan gerak tari kreasi dengan iringan busana saat ada pementasan seni tari di kelas maupun sekolah. Nomor 2, mempersiapkan pameran karya seni rupa daerah. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Buatlah karya seni rupa daerah, misalnya batik atau karya seni rupa daerah tempat tinggal kalian. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membuat karya seni rupa daerah, kalian bisa menyempurnakan menjadi karya yang lebih bagus sehingga layak untuk dipamerkan ya. Pajanglah hasil karya kelompokmu pada acara pameran kelas atau pameran sekolah. Ayo berekspresi, bentuklah kelompok terdiri dari 5 anak, buatlah karya seni rupa daerah yang kalian anggap paling mudah ya. Buatlah mungkin membuat topeng atau membuat apa ya, dari kertas atau dari apa yang mudah gitu ya. Buatlah iklan mengenai karya seni rupa daerah yang telah kalian buat. Presentasikan hasil karya seni rupa daerah dan iklan yang telah kalian buat di depan kelompok lain ya. Oke, kita lihat kita masih punya apa lagi di sini. Sudah habis. Ini adalah akhir perjumpaan kita ya, sampai kita ke project. Kita akan ketemu lagi pada nanti kelas 6 ya. Ini adalah video terakhir kita ya. Sampai jumpa. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.